Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel. Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan konten pembelajaran yang dibahas dan dikupas secara tuntas dan jelas. Pada edisi kali ini kami hadir untuk melanjutkan serial pembahasan soal-soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk materi peluang. Tibalah pada episode yang keempat, yang pada episode ini akan kita sajikan 3 soal baru yang termasuk kategori soal hot, dan juga akan ada 1 soal yang pernah kita tayangkan untuk kita ralat karena ada sedikit kesalahan yang perlu kami revisi agar tidak menjadi beban buat kami. Untuk itu, siapkan hati, pikiran, dan diri Anda agar supaya benar-benar hadir mengikuti pembahasan yang kami sajikan ini dengan sepenuh hati dan seksama. Insya Allah Anda akan diberikan kepahaman dan kemudahan. Dan setelah itu Anda bisa berkesempatan beramal soleh dengan membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesamanya. Maka jangan pernah kita memandang remeh untuk berbagi kebaikan sekalipun tampak sederhana. Karena bisa jadi sesuatu yang menurut kita sederhana tapi dia luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita dan juga untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan serial pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun materi peluang matematika SMP kelas 8 semester genap. Soal nomor 21. Dilan dan Milea berbelanja di toko yang sama dalam minggu yang sama selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Mereka masing-masing memiliki peluang yang sama untuk berbelanja di toko pada 5 hari tersebut. Peluang mereka berbelanja di toko itu pada hari yang berurutan adalah titik. Untuk memudahkan penyelesaian dari soal ini, kita bikin tabel belanja hari-hari Milea dan Dilan belanja di toko yang dimaksud. Perhatikan tabel. Hari-hari dalam arah vertikal ini merupakan hari-hari yang dimungkinkan Milea belanja, sedangkan hari-hari pada arah horizontal ini adalah hari-hari yang dimungkinkan Dilan belanja. Sehingga hari-hari di mana mereka belanja di toko yang sama ada sebanyak 25 kemungkinan dari 5 dikali 5. Yang ini berarti menyatakan banyak anggota dari ruang sampel, yaitu semua kejadian yang mungkin terjadi dari mereka belanja di toko yang sama. Sedangkan yang dikehendaki adalah peluang mereka berbelanja di toko itu pada hari yang berurutan. Hari-hari yang berurutan yang dimungkinkan mereka belanja di toko yang sama pada tabel digambarkan dengan sel-sel yang diberi warna biru. Ada sebanyak 8 sel. Sehingga misalkan adalah kejadian mereka belanja pada hari berurutan pada toko yang sama tentunya, maka NK
adalah sama dengan 8. Bagaimana penjelasan dari sel-sel yang berwarna biru ini? Perhatikan dengan seksama. Yang pertama, lihat sel pada baris paling atas. Yang saya tunjuk dengan kursor ini. Ini adalah hari yang mana Milea belanja pada hari Senin, sedangkan Dylan belanja pada hari Selasa. Ini adalah kemungkinan pertama. Mereka belanja pada hari berurutan. Berikutnya, perhatikan untuk sel yang berwarna biru pada baris kedua, ada 2 sel. Kemungkinan pertama yaitu Milea belanja pada hari Selasa, sedangkan Dylan belanja pada hari Senin. Dalam hal ini, Dylan belanja dulu hari Senin dan Milea belanja hari Selasa. Kemungkinan yang kedua pada baris kedua ini adalah Milea belanja hari Selasa, Dylan belanja hari Rabu. Berarti Milea dulu, kemudian baru Dylan. Dalam hal ini, yang dimaksud hari berurutan boleh Milea terlebih dulu ataupun Dylan terlebih dulu. Contoh, ketika Milea belanja hari Selasa, maka Dylan boleh belanja di hari Senin dan boleh belanja di hari Rabu. Ini namanya berurutan. Kemungkinan berikutnya, perhatikan untuk sel berwarna biru pada baris ketiga dari sel-sel belanja. Ketika Milea belanja hari Rabu, maka kemungkinan pertama adalah Dylan belanja hari Selasa. Ini adalah berurutan, yaitu Dylan Selasa, Milea Rabu. Atau ketika Milea belanja hari Rabu, Dylannya belanja hari Kamis. Berarti Milea dulu hari Rabu, kemudian Dylannya hari Kamis, juga berurutan. Sel berikutnya yang berwarna biru adalah sel untuk baris yang keempat dari sel belanja. Ada 2 sel, yaitu ketika Milea belanja hari Kamis. Kemungkinan yang pertama adalah Dylan belanja hari Rabu. Kemungkinan kedua, Dylan belanjanya hari Jumat. Sehingga Dylan Rabu, Milea Kamis, atau Milea Kamis, Dylan Jumat. Dan sel yang terakhir untuk belanja berurutan adalah pada baris paling bawah yang diberi warna biru. Ada 1 sel, yaitu ketika Milea belanja hari Jumat, Dylannya hari Kamis. Dan tidak diperkenankan Milea belanja hari Jumat, Dylannya hari Sabtu, karena di sini dalam soal diterangkan hanya 5 hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, demikian penjelasan tentang sel-sel yang berwarna biru yang menunjukkan Milea dan Dylan belanja pada hari-hari yang berurutan. Sekarang kita kembali kepada NS sama dengan 25 dan NK sama dengan 8. Untuk K adalah kejadian mereka belanja pada hari berurutan di toko yang sama. Maka peluangnya dapat kita rumuskan. PK sama dengan NK per NS sama dengan 8 per 25. Dan karena optionnya adalah dalam bentuk desimal dengan 2 digit di belakang koma, maka 8 per 25 ini kita jadikan bentuk pecahan dengan penyebut 100. Berarti 25 kita kalikan 4 supaya menjadi 100, sehingga 8 juga kita kalikan 4, hasilnya 32. 32 per 100 dalam bentuk desimalnya adalah 0,32. Jadi jawab yang benar adalah C. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, bagus. Kita lanjutkan soal nomor 22. Dalam suatu kantong terdapat 8 bola bernomor 1 sampai dengan 8. Jika diambil 2 bola sekaligus, maka peluang terambil 2 bola bernomor berurutan adalah titik
titik-titik. Penyelesaian. Yang pertama, kita tentukan dulu banyak anggota ruang sampel dengan kita ilustrasikan dalam bentuk tabel. Ruang sampelnya adalah tabel yang kita beri arsir warna hijau ini. Bolanya adalah sebanyak 8 buah, diberi nomor 1 sampai 8. Artinya setiap satu bola hanya ada satu nomor. Nomor 1 untuk satu bola, nomor 2 untuk satu bola, nomor 3 untuk satu bola, sampai dengan nomor 8 masing-masing nomor hanya untuk satu bola. Sehingga ketika kita mengambil 2 bola sekaligus, tidak mungkin kita mendapatkan nomor yang sama. Artinya 1 dan 1 tidak mungkin, karena bola bernomor 1 hanya ada satu buah. 2 dan 2 juga tidak mungkin, karena bola yang bernomor 2 juga hanya satu buah. Demikian juga 3 dan 3, 4 dan 4, 5 dan 5, 6 dan 6, 7 dan 7, 8 dan 8, semuanya tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan sel-sel yang bagian bawah ini? 21 dan 12 itu adalah kejadian yang sama, dikarenakan setiap bola hanya bernomor satu nomor, tidak mungkin bertukar, ya. Jadi ketika kita mengambil 2 bola bernomor 12 dengan bernomor 21 itu sama saja, karena di sini tidak ada urutan pengambilan, sehingga pengambilan 2 bola sekaligus ini tidak bisa kita asumsikan sebagai pengambilan 2 bola dengan cara pengambilan 1 per 1 berurutan. Sekali lagi, 1, 2 dengan 21 adalah kejadian yang sama. 2, 3 dengan 3, 2 juga kejadian yang sama. 3, 4 dengan 4, 3 juga kejadian yang sama. Demikian seterusnya. Dengan demikian, NS-nya adalah hanya yang berwarna hijau ini sudah mewakili yang berwarna putih di bagian bawah tanda sel strip ini, karena masing-masing sel yang saling berkebalikan urutannya sesungguhnya adalah satu kejadian yang sama. Dengan demikian, banyak anggota ruang sampel adalah untuk baris pertama ini ada 7 sel berwarna hijau, baris kedua 6 sel, baris ketiga 5 sel, baris keempat 4 sel, baris kelima 3 sel, baris ke-6 2 sel, baris ke-7 1 sel, baris ke-8 tidak ada, karena baris ke-8 itu kejadian 2 bola dengan nomor yang sama, tidak mungkin. Kita jumlahkan, hasilnya ada 28 pasangan yang mungkin. Berikutnya kita tentukan banyak titik sampel dari kejadian yang kita kehendaki, yaitu kedua bola dengan nomor berurutan. Perhatikan, nomor yang berurutan adalah yang kita beri warna kuning selnya ini, yaitu bola bernomor 1 berpasangan dengan bola bernomor 2, bola bernomor 2 berpasangan dengan bola bernomor 3, bola bernomor 3 berpasangan dengan bola bernomor 4, bola bernomor 4 berpasangan dengan bola bernomor 5, bola bernomor 5 berpasangan dengan bola bernomor 6, bola bernomor 6 berpasangan dengan bola bernomor 7, dan bola bernomor 7 berpasangan dengan bola bernomor 8. Sedangkan bola bernomor 2 berpasangan dengan bola bernomor 1 adalah sama dengan bola bernomor 1 berpasangan dengan bola bernomor 2. Sudah kita terangkan tadi, karena bola yang bernomor 1 hanya ada satu bola, bola yang bernomor 2 hanya ada satu bola, bola yang bernomor 3 hanya ada satu bola, dan seterusnya. Sehingga tidak bisa kejadian bolak-balik itu kita pandang sebagai 2 kejadian.
Ada berapa sel ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita tulis di sini pasangannya yaitu 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 6,7, dan 7,8. Atau sebaliknya, akan tetapi karena dua bola diambil sekaligus dan setiap bola hanya ditandai dengan satu nomor, maka kejadian yang bolak-balik adalah dianggap sebagai satu kejadian. Misalnya 1,2 dengan 2,1 itu merupakan satu kejadian, bukan dua kejadian. Demikian juga 23, 32, 34, 45, dan seterusnya. Jadi NK sama dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasang, sehingga banyak titik sampel yang kita maksud ada 7. Dengan demikian kita bisa menentukan nilai peluang untuk pengambilan dua bola dengan nomor yang berurutan, yaitu PK sama dengan NK per NS, dengan asumsi K adalah kejadian yang kita maksud. NK sama dengan 7 dan NS sama dengan 28, bentuk sederhananya 1/4. Nah, ini termasuk soal hot ya, butuh penalaran yang kritis dan kita harus kontekstual, jangan sampai kita terjebak bahwa banyak anggota ruang sampel adalah seluruh sel di dalam tabel, sementara ada sel-sel yang tidak mungkin dan ada sel-sel yang sebenarnya dia sama dengan sel yang lain karena saling berkebalikan. Baik, nomor 23. Data dari kelompok anak tercatat 25 anak gemar matematika, 20 anak gemar fisika, dan 15 anak gemar kedua-duanya. Jika setiap anak mempunyai peluang yang sama untuk dipanggil, maka tentukan peluang dipanggilnya A, anak yang gemar kedua-duanya, B, anak yang hanya gemar matematika. Penyelesaian. Kalau Anda ingat pelajaran di kelas 7, soal semacam ini adalah soal pada materi himpunan, yaitu pada subbahasan pemecahan masalah dalam himpunan. Sehingga untuk menyelesaikan soal peluang semacam ini, kita meminjam apa yang sudah kita pelajari, yaitu pada subbahasan pemecahan masalah dalam himpunan. Ketika ada soal seperti ini, salah satu alternatif penyelesaiannya adalah kita menggunakan diagram Venn ketika kita menyelesaikan pemecahan masalah dalam himpunan. Maka di sini pun kita gunakan itu. Kita buat diagram Venn-nya. S adalah semesta, M ini adalah kurva untuk menyatakan himpunan banyak anak yang gemar matematika. F adalah kurva yang menyatakan himpunan banyak anak yang gemar fisika. Sedangkan S yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang ini sebagai semestanya, yaitu semua anak dalam permasalahan yang diceritakan di dalam soal ini. Untuk mengisi diagram Venn seperti ini, kita ingat bahwa aturannya kita harus mengisi daerah yang menjadi irisan bersama. Dalam hal ini adalah yang gemar keduanya, yaitu gemar matematika sekaligus gemar fisika, sebanyak 15 anak. Kemudian setelah itu kita mengisi bagian dari kurva matematika sebelah sini. Ini artinya adalah anak yang gemar matematika tetapi tidak gemar fisika. 25 anak gemar matematika di sini bukan murni hanya gemar matematika, tapi dari 25 anak yang gemar matematika itu 15 diantaranya adalah gemar keduanya, yaitu gemar matematika sekaligus gemar fisika. Dengan demikian, yang hanya gemar matematika di sini adalah sisanya, yaitu 25 dikurangi 15, 10. Demikian juga untuk bagian sebelah kanan, yaitu
daerah yang hanya gemar fisika, berarti dari 20 anak yang gemar fisika ini 15 diantaranya adalah gemar fisika sekaligus gemar matematika. Maka yang hanya gemar fisika adalah 20 dikurangi 15, yaitu 5. Nah, dengan sudah kita data anggota-anggota dari penggemar mata pelajaran pada diagram Venn ini, kita bisa menentukan yang pertama adalah banyak anggota ruang sampel, yaitu kita jumlahkan nilai-nilai yang ada pada diagram. NS sama dengan 10 ditambah 15 ditambah 5 sama dengan 30. Kemudian untuk pertanyaan A, kita misalkan K adalah kejadian terpanggil anak yang gemar keduanya, maka NK atau banyak titik sampel dari anak yang gemar keduanya adalah pada daerah yang menjadi irisan atau daerah bersama sebanyak 15 anak. Kita tulis NK sama dengan 15, sehingga peluangnya adalah PK sama dengan NK per NS sama dengan 15 per 30, atau bila disederhanakan sama dengan setengah. Berikutnya untuk B, peluang terpanggil anak yang hanya gemar matematika. Kita lihat pada diagram Venn, yang hanya gemar matematika adalah 10 anak. Jika L kita misalkan sebagai kejadian terpanggil anak yang hanya gemar matematika, maka NL sama dengan 10. Adapun NS-nya tidak berubah, tetap 30. Peluangnya dapat kita rumuskan, PL sama dengan NL per NS sama dengan 10 per 30 atau sama dengan 1/3. Oke? Bisa dipahami? Ya, bagus. Baik, berikutnya ralat soal nomor 16. Mohon maaf bahwa tayangan kami pada episode sebelumnya untuk soal nomor 16 sampai dengan nomor 20, bahwa pada soal nomor 16 ada sedikit kesalahan tulis, maka pada kesempatan ini saya bermaksud untuk meralat. Saya baca kembali soalnya. Sebuah kotak berisi 18 bola yang terdiri dari warna merah, biru, dan hijau. Bola merah diberi nomor 1 sampai dengan 8, bola biru diberi nomor 9 sampai dengan 14, dan bola hijau diberi nomor 15 sampai dengan 18. 3 bola diambil acak secara berurutan satu persatu tanpa pengembalian. Pengambilan bola pertama bernomor 7 dan pengambilan bola kedua bernomor 13. Peluang pengambilan ketiga, sebuah bola bernomor genap hijau adalah titik, titik, titik. Sebelum saya menyajikan ralat penyelesaian soal ini, mari kita lihat dulu tayangan untuk soal nomor 16 terkait penyelesaiannya, di mana kesalahannya. Mari kita saksikan bersama. Penyelesaian untuk menentukan peluang terambilnya bola merah pada pengambilan ketiga. Yang pertama, kita harus tahu kondisi kotak ketika kita melakukan pengambilan. Artinya, pada saat kita melakukan pengambilan bola yang ketiga itu, isi kotaknya ada berapa bola? Bahwa telah terambil pada pengambilan pertama bernomor 7 tidak dikembalikan, dan pengambilan kedua bernomor 13 juga tidak dikembalikan. Berarti isi kotak itu telah berkurang 1, kemudian berkurang 1 lagi, sehingga NS sama dengan 18 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 16, karena telah terambil 1 bola yaitu bernomor 7 pada pengambilan pertama dan 1 bola bernomor 13 pada pengambilan kedua. Baik, dari tayangan tadi
letak kesalahannya di dalam penyelesaian adalah bahwa ketika kita menentukan banyak anggota ruang sampel tertulis bola berwarna merah, padahal yang dikehendaki adalah justru bola genap berwarna hijau. Walaupun nilainya tidak mempengaruhi, akan tetapi karena itu satu kesalahan harus kita revisi, dan dengan ini kami mohon maaf. Revisinya sebagai berikut. Penyelesaian ruang sampel pada pengambilan ketiga tanpa saya beri keterangan warna, karena intinya adalah kondisi pada pengambilan ketiga itu isi kotaknya ada berapa bola, itu esensinya. Akan tetapi kalau memang harus diberi keterangan warna, mestinya bukan warna merah tetapi bola hijau genap atau bola genap berwarna hijau, mestinya begitu. Nah, ketika kita melakukan pengambilan bola yang ketiga, sekali lagi di sini keterangan warnanya tidak saya tulis dalam menentukan banyak anggota ruang sampel. Banyak anggota ruang sampel telah berubah, yaitu dari 18 telah berkurang 2 bola karena telah terambil 1 bola bernomor 7 pada pengambilan pertama dan 1 bola bernomor 13 pada pengambilan kedua, sehingga NS-nya adalah 18 berkurang 1 untuk nomor 7 dan berkurang 1 lagi untuk nomor 13, sehingga NS menjadi 16, sudah berkurang 2 bola, yaitu terambil nomor 7 dan nomor 13. Berikutnya kita tentukan banyak anggota titik sampel yang kita kehendaki. Misal H adalah kejadian terambil genap hijau pada pengambilan ketiga. Genap hijau di sini karena bola hijau bernomor 15 sampai dengan 18, yang genap adalah nomor 16 dan 18, sehingga NH-nya bukan 4 tetapi 2, bukan semua yang berwarna hijau tetapi hanya hijau yang genap, yaitu NH sama dengan 2. Dari sini kita bisa menentukan nilai peluang dari pengambilan ketiga ketika kita menghendaki bernomor genap hijau, yaitu PH sama dengan NH per NS sama dengan 2/16. Tidak kita sederhanakan karena optionnya adalah tidak disederhanakan. Jadi jawabnya adalah A. Ya, demikian revisi atau ralat untuk soal nomor 16. Dan dengan ini kami sekali lagi mohon maaf atas ketidaktelitian kami dalam menyajikan